Polisi menangkap pelaku pemerasan dengan modus korban tabrak lari. Seorang warga di Maluku ditembak mati oknum Brimob. Sebuah bus hancur usai menabrak kolong jalan layang di Padang Panjang. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Dan kita awali iNews Sore dengan informasi terkait polisi yang berhasil menangkap pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura sebagai korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku nekat beraksi untuk membeli obat terapi ketergantungan narkoba. Aksi seorang pria yang hendak memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu lalu viral di media sosial. Dengan menumpangi sepeda motor, ia berusaha mengejar mobil sambil berteriak. Usai berhasil menghentikan mobil, pria ini mengaku sebagai korban tabrak lari sambil pura-pura pincang. Aduh, tadi lari, sekarang begitu. Setelah terlibat cekcok dengan pengendara mobil, pria ini pun kabur. Polisi kemudian menangkap pelaku dini hari tadi. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya untuk membeli obat karena sedang menjalani terapi ketergantungan narkoba. Pelaku kini ditahan dan terus diperiksa polisi. Kami menselusuri, ternyata tersangka sempat pergi ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur. Dari situ akhirnya kita mencari informasi siapa yang bersangkutan itu. Akhirnya didapat tersangka namanya AF. Dari situ dilakukan pengejaran. Ditangkap oleh gabungan tim Polsek Pasar Rebo dipimpin Pak Kapolsek dan Kanit di Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap tersangka AF di daerah Depok. Polisi meminta masyarakat lebih waspada. Jika menemukan korban tabrak lari di jalan, diimbau langsung menghubungi petugas. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ari Setiawan, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus memeriksa Ketua Umum GMBI Muhammad Fauzan dan 10 tersangka lainnya terkait aksi berujung ricuh di Polda Jawa Barat. Sementara itu belasan orang lainnya terbukti menggunakan narkoba. Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI, Muhammad Fauzan, ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi massa yang berujung ricuh di Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Selain Fauzan, polisi juga menetapkan 10 orang lainnya menjadi tersangka. Mereka kini sedang dimintai keterangan untuk mendalami peran mereka dalam aksi tersebut. Secara maraton sudah dilakukan pemeriksaan dan setelah melalui gelar perkara, tadi siang oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi total sudah 11 tersangka dari kasus anarkis ini, pengrusakan ini. Perannya apa berarti si F ini? Ya. Perannya? Nanti perannya masing-masing kita belum sebutkan di sini, namun pasal yang dilanggar ini 160, Junto 170, Junto 406, Junto 55 dan 56. Dalam aksi massa berujung ricuh pada Kamis lalu ini, polisi menangkap ratusan anggota Ormas GMBI. Mereka ditangkap di sejumlah tempat. Dari 731 anggota GMBI yang ditangkap, 27 diantaranya residivis dan 19 terdeteksi menggunakan narkoba. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait kisruh dalam aksi yang dilakukan GMBI di Bandung, telah bergabung bersama kami mantan Dewan Pembina GMBI Anton Carlian. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, selaku mantan Dewan Pembina GMBI, bagaimana tanggapan Anda melihat aksi ricuh yang terjadi di Polda Jawa Barat? Ya, dari dulu berulang-ulang saya sampaikan, saya sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Dan seharusnya kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Karena setiap ormas seharusnya tahu persis apa yang harus dilakukan, khususnya ketika sedang aksi. Bahwa aksi boleh saja dilakukan, kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Di dalam aksi pun juga itu tidak boleh melakukan pengerusakan, tidak boleh melakukan kata-kata penghinaan, rasis, dan lain-lain. Apalagi sampai melawan petugas. Ini sebuah pantangan yang paling berat, yang tidak boleh dilakukan. Dan ketika hal ini dilakukan oleh satu ormas, siapa saja, bukan hanya GMBI saja, maka akibatnya adalah masalah hukum. Setiap orang, barang siapa yang melakukan perbuatan, seperti tadi dikatakan adalah pasal 170, yaitu pengerusakan, maka itu akan hukumlah yang nanti yang akan menyelesaikannya, yang akan menilainya. Ya, Pak Anton, aksi ricuh yang melibatkan GMBI ini bukan kali pertama. Apa saja yang harus dievaluasi dari GMBI ini, Pak Anton? Mungkin pertama-tama harus dievaluasi lagi masalah rekrutmen. Jadi rekrutmennya, anggotanya tadi juga kan ada residivis. Padahal dulu ketika saya masih jadi pembina sampai 2018, GMBI ini dibentuk untuk menjadi wadah kader-kader yang cinta Pancasila, justru yang untuk menjaga NKRI. Bahkan dulu ketika zaman saya, jangankan narkoba, yang ketahuan ada minuman keras saja, kartu anggotanya dicabut. Jadi di dalam hal ini, GMBI harus introspeksi diri, terutama dalam menyeleksi anggota-anggotanya. Dan juga di dalam hal ini, ketika aksi demo, yang kadang-kadang untuk menaikkan nama itu membuat sesuatu hal yang di luar perkiraan lah. Karena di dalam media itu ada yang dikenal bad news, good news, dan bahkan ada juga yang dikenal dengan martir. Sehingga apabila mengadakan suatu perlawanan, apabila mengadakan satu pengerusakan, itu akan menaikkan citra atau namanya. Tapi itu saya kira sudah rumus basi lah, yang tidak perlu dilakukan oleh siapapun juga. Karena masyarakat ini sekarang sudah muak, sudah jemu dengan aksi-aksi yang anarkis, pengerusakan, dan lain-lain. Apalagi di masa COVID sekarang. Justru LSM, Ormas dibentuk oleh bangsa dan negara ini dengan tujuan untuk apa? Untuk membantu negara di dalam rangka pengawasan dan juga untuk mencapai tujuan negara dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran. Bukan untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Ya, sebetulnya sejauh ini bagaimana proses kaderisasi dan juga pembinaan di tubuh GMBI, Pak Anton? Sebetulnya bagus sekali kalau ketika dulu bukan saya, karena saya tahunya ketika zaman saya, ketika dilakukan rekrutmen anggota baru, terus dilakukan training di alam terbuka. Nah, di sana sekitar 3 atau 4 hari diberikan wawasan-wawasan bahwa bagaimana cara untuk membangun kekompakan, bagaimana cara untuk membangun soliditas, juga bagaimana hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Ormas. Kalau sekarang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Tetapi setelah saya tidak jadi pembina, saya tidak tahu lagi bagaimana
tata cara pembinaan tersebut. Baik. Dan di samping itu, saya mohon juga, karena masalah ormas, LSM, komunitas ini adalah salah satu tanggung jawab dari Kemendagri. Kalau di Pemda ini Kesbang, tolong Kesbang pun juga mengumpulkan para LSM, ormas, minimal 6 bulan sekali diberikan pengetahuan-pengetahuan. Karena sepengetahuan saya selama ini, pembinaan itu tidak pernah dilakukan oleh Pemda dimanapun juga. Sehingga ormas ini dibiarkan untuk tumbuh. Baik, Pak Anton, sayang sekali. Dengan demikian, nanti bisa tumbuh secara liar dan bisa melakukan hal-hal yang di luar undang-undang. Baik, Pak Anton, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Anton Carlyan, mantan Dewan Pembina GMBI, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang warga tewas ditembak oknum anggota BRIMOB di Kabupaten Buru, Maluku. Penembakan berawal dari adu mulut antara oknum BRIMOB dengan korban terkait lahan kolam tambang di kawasan Gunung Botak. Sejumlah warga mengamuk di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku memprotes aksi penembakan yang dilakukan oknum BRIMOB terhadap seorang penambang liar Sabtu kemarin. Insiden penembakan yang dilakukan Bribka AB menyebabkan korban Made Nurlatu tewas di tempat. Korban tewas dengan luka tembak di bagian paha, pinggang, dan kepala. Penembakan berawal dari adu mulut antara oknum BRIMOB dengan korban terkait lahan kolam tambang di kawasan Gunung Botak. Saat ketegangan memuncak, oknum BRIMOB langsung mengambil senjata dan mengeluarkan tembakan yang mengenai korban hingga jatuh tersungkur. Warga baru berhasil mengevakuasi jenazah korban setelah oknum anggota BRIMOB tersebut pergi dari lokasi kejadian. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif langsung mendatangi keluarga korban di Kepulauan Baru. Keluarga korban menangis di pelukan Kapolda sambil mengadukan peristiwa penembakan. Saat ini pelaku penembakan sudah ditangkap dan dibawa ke Ambon untuk diproses hukum oleh Ditreskrimum. Melakukan proses hukum kepada anggota yang telah melakukan perbuatan ini. Saya sudah tangkap dan tahan yang bersangkutan dan akan kita proses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Polri tidak mentolerir anggota yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi sampai melakukan perbuatan pidana. Dia harus bertanggung jawab tentang penyalahgunaan kewenangannya. Oknum BRIMOB yang menembak warga sipil tersebut terancam dipecat dari kesatuan. Pemecatan Bribka AB sebagai anggota polisi merupakan keinginan keluarga korban yang disampaikan kepada Kapolda. Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, perampok sadis yang menewaskan mahasiswi sekaligus karyawati bank di Lampung Timur tewas di tangan polisi. Polisi terpaksa melepas tembakan lantaran pelaku melawan saat ditangkap. Polisi berhasil meringkus perampok sadis yang menewaskan mahasiswi sekaligus karyawati agen Bank BUMN di Waibungur, Lampung Timur. Namun pelaku tewas ditembak polisi lantaran melawan saat digerebek di kediamannya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial AD diketahui merupakan residivis kasus serupa yang telah menyebabkan sejumlah korbannya meninggal dunia. Pelaku ini adalah seorang residivis narapidana yang sudah 5 kali melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan sebagian daripada korbannya itu adalah meninggal dunia. Sebelumnya seorang mahasiswi sekaligus karyawati agen Bank BUMN di Waibungur, Lampung Timur ditembak di bagian kepala oleh perampok yang menyamar menjadi nasabah pencairan dana. Pelaku berhasil menggondol uang puluhan juta rupiah dan kabur setelah menembak korban. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sandal pelaku yang tertinggal dan proyektil peluru di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Sebuah bus hancur usai menabrak kolong jalan layang di Padang Panjang. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.